alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihan. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Mungkin jamaah sebagian bisa merapat ya, supaya yang di luar bisa duduk di dalam. Nah, yang bagian belakang maju ke depan. Nah, silakan yang di luar untuk masuk ke dalam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam berkah dan nikmatmu senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk manusia terindah yang Allah ciptakan. Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Malam ini kita akan membaca bab 247 ini. Sejatinya udah pernah kita baca sebulan yang lalu. Ana masih ingat malam itu malam 9 Muharram, dan malam ini malam 8 Safar. Kira-kira 1 bulan yang lalu jemaah. Maka kiranya kita akan baca kembali bab ini. Karena ada beberapa hadis di dalamnya yang setiap muslim dituntut kalau benar cintanya kepada Allah, kalau ungkapan dia bahwa dia sebagai pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar, maka dia perlu buktikan. Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Tatkala ada manusia-manusia yang mengaku-ngaku kalau mereka cinta kepada Allah, dan semua orang bisa berbicara dengan lisannya, mengungkapkan cintanya kepada Allah Jalla Jalaluh, tapi apa dengan mudah pengakuan dia diterima? Tidak. Allah mengatakan kalau benar cinta kalian kepada Allah, fattabi'uni, kalian ikuti aku, yaitu ikuti Nabi alaihi salatu wassalam, yuhibbukumullah. Ketika itu Allah akan cinta kepada kalian. Wallahi jamaah, kita dapat apa kalau Allah cinta kepada kita? Antum akan mendapatkan segala sesuatu. Hadis yang seringkali kita dengarkan. Idza ahabballahu 'abdan nada Jibril. Kalau Allah jalla jalalan fa ahibbah. Allah mengatakan, wahai Jibril, aku mencintai fulan. Allah sebut namanya di hadapan Jibril. Lalu Allah memerintahkan kepada Jibril agar cinta kepada itu orang. Fa'ahabbahu Jibril. Maka Jibril pun cinta kepada orang itu. Thumma nada Jibril fi ahli sama. Kemudian Jibril menyeru kepada penghuni-penghuni langit, mengatakan kepada mereka, innallaha ahabba fulanan fa'ahibbu. Sesungguhnya Allah telah mencintai fulan, disebut tuh namanya di hadapan malaikat-malaikat penghuni langit. Kalian semua hendaknya mencintai orang itu. Fa'ahabbahu ahlus sama. Semua yang ada di langit cinta sama tuh orang. Ingat, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah cinta sama kalian. Kalau kalian benar, ikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Thumma wudi'a lahul qabul fil ard. Apa yang kita baca selama ini?
apa yang kita kaji selama ini adalah salah satu langkah untuk mendapatkan cinta Allah. Kita mengkaji bagaimana membesuk orang yang sakit. Kita mengkaji bagaimana menyayangi yang lebih kecil, menghormati yang lebih tua. Karena kita diperintahkan untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam ini kita akan lihat apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam rumahnya. Nah, fadhal baca. Assalamualaikum ilaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li syaikhina wa li walidayhi wa li masyayikhi. Ma sami'tum sawtahu? Da'hu fil fuq hina. Aw imsik biyadik. Qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fi Adabil Mufrad. Babun ma ya'malu ar-rajulu fi baitihi. Qala haddatsana Abdullah bin Raja wa Habs bin Umar qala haddatsana Syu'bah anil Hakam an Ibrahim anil Aswad qala sa'altu Aisyah radhiyallahu anha ma kana yasna'u an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ahli faqalat kana yakunu fi mihnati ahli فإذا حضرت الصلاة خرج. قال حدثنا موسى قال حدثنا مهدي بن ميمون عن هشام بن عروة عن أبيه قال سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته قالت يخسف نعله ويعمل ما يعمل الرجل في بيته. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الله بن الوالد عن سفيان عن هشام عن أبيه قال Sa'altu Aisyah ma kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasna'u fi baitihi qalat ma yasna'u ahadukum fi baitihi yakhsifu an-na'la wa yarqa'u ath-thawba wa yakhit. Summa qala haddatsana Abdullah qala haddatsani Muawiyah bin Shalih an Yahya bin Sa'id an Amrah qila li Aisyah radhiyallahu anha ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu fi baitihi qalat kana basharan minal bashar yafli saubah wa yahlibu syatah. Subhanallah. Bab apa yang dilakukan seseorang di dalam rumahnya. Bab apa yang dilakukan seseorang di dalam rumahnya. Apa yang dilakukan Imam Bukhari? Beliau menyebutkan tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam rumahnya. Ngapain sih? Kalau di luar rumah semua sahabat melihat. Ana sekarang ada di luar rumah. Antum melihat ana. Mahasiswa melihat ustadz-ustadznya di luar rumah. Bagaimana penampilan ustadznya. Bagaimana senyum ustadznya. Bagaimana baiknya gurunya di luar rumah. Semua orang bisa melakukan itu. Tapi bagaimana di dalam rumah? Siapa yang tahu? Bininya. Istrinya. Dan kalau kita melihat orang yang paling tahu dengan Nabi SAW itu istri dan pembantu Nabi SAW. Dan dari dua orang ini muncul ucapan-ucapan, ungkapan-ungkapan yang semuanya pujian buat Nabi SAW. Nabi itu luar dalam baik, jemaah. Luar dalam baik. Apa yang beliau ucapkan di luar rumah, itu beliau ucapkan di dalam rumah. Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Abdullah bin Raja dan Hafs bin Umar. Keduanya berkata telah mengajarkan kepada kami Syu'bah. Anil Hakam dari Ibrahim dari Al-Aswad ibn Yazid. Ahad az-Zuhad. Salah satu alim ulama yang zuhud dan ahli ibadah. Yang kalau di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mereka beristisqa dengan meminta Abbas ibn Abdul Muttalib. Di masa Muawiyah bin Abi Sufyan biasanya mereka meminta Aswad bin Yazid untuk memimpin doa istisqa. Dan biasanya Allah memberikan hujan kepada mereka. Al-Aswad bin Yazid bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha,
Apa yang dia tanyakan? Maka yasna'un Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ahlihi. Apa sih yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di keluarganya? Nabi itu ngapain? Kita tahu Nabi sebagai komandan perang. Kita tahu Nabi sebagai imam, sebagai guru, kita tahu. Para sahabat melihat hal itu dan hadis-hadis itu banyak semuanya. Maka Al-Aswad kepingin tahu. Maka dia bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, dan Aisyah mengatakan, kana yakunu fi mihnati ahli. Beliau tuh kalau di keluarganya bantuin kerjaan keluarganya. Fa idza hadaratis shalah kharaj. Kalau azan dikumandangkan waktu salat beliau keluar. Tapi kalau di dalam rumah, begini jamaah. Kadangkala ada sebagian orang yang tidak bisa menempatkan dirinya. Di dalam rumah dia menempatkan dirinya sebagai ustadz. Umpamanya anak. Kira-kira enak nggak jamaah? Apabila seorang suami, antum bakal jadi ustadz semua insyaallah. Lalu ketika antum pulang ke rumah, datang ditanyai sama istrinya, Ustadz kepingin minum apa Ustadz? Enak enggak? Apabila dia komandan, panglima, kapolres, istrinya tanya, Bapak Kapolres mau minum apa Bapak Kapolres? Dan terkadang ada sebagian orang yang masih terbawa dengan pekerjaan dia di luar rumah. Dia suruh-suruh istrinya, teriak-teriak sama istrinya. Nabi SAW bantuin urusan istrinya. Pantaskah ketika seorang suami yang merupakan jenderal memanggil istrinya, Fulana, nah, ambilkan air. Lalu istrinya mengatakan, siap dan. Beda jemaah. Makanya Nabi SAW bisa menempatkan dirinya. Ketika di luar rumah, beliau jadi imam. Beliau jadi panglima. Ketika masuk rumah, beliau menjadi suami buat istrinya. Ayah buat anak-anaknya. Sallallahu alaihi wasallam. Fa'idha hadaratis salah kharaj. Anda sampaikan pada waktu itu bahwa dalam riwayat lain. Fa'idha hadaratis salah. Ka'annahu la ya'rifuna wa la na'rifu. Kalau sudah masuk waktu sholat, azan dikumandangkan. Wallahi kata istri-istri yang mengatakan, Nabi itu seakan-akan gak kenal sama kita. Yang biasanya romantis, yang biasa senyum ketawa. Kenapa? Menempatkan dirinya sekarang waktunya buat Allah Jalla Jalaluh. Dan para wanita harus sadar, ketika masuk waktu sholat dan melihat suaminya berubah, kok kayaknya gak kenal? Loh, bang mau kemana bang kata dia. Biarkan dia, biarkan suaminya. Dia sedang hendak menghadap Allah Jalla Jalaluh. Kalau ada suami-suami yang masuk waktu sholat, tapi masih biasa-biasa saja, dengar azan masih ngopi, makan pisang goreng, di sini tugas istri berbisik di telinga suaminya. Jangan teriak-teriak. Ada wanita-wanita yang ya kurang adab. Karena memang jamaah banyak orang alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihan. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Mungkin jamaah sebagian bisa merapat ya, supaya yang di luar bisa duduk di dalam. Nah, yang bagian belakang maju ke depan. Nah, silahkan yang di luar untuk masuk ke dalam. Allahumma
Salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam berkah dan nikmatmu senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk manusia terindah yang Allah ciptakan. Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Malam ini kita akan membaca, mendengar dan melihat bagaimana sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam rumah. Bab 247 ini sejatinya udah pernah kita baca sebulan yang lalu. Ana masih ingat malam itu malam 9 Muharram dan malam ini malam 8 Safar. Kira-kira 1 bulan yang lalu jemaah. Maka kiranya kita akan baca kembali bab ini. Karena ada beberapa hadis di dalamnya yang setiap muslim dituntut kalau benar cintanya kepada Allah, kalau ungkapan dia bahwa dia sebagai pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar, maka dia perlu buktikan. Allah mengatakan qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Tatkala ada manusia-manusia yang mengaku-ngaku kalau mereka cinta kepada Allah, dan semua orang bisa berbicara dengan lisannya mengungkapkan cintanya kepada Allah Jalla Jalaluh, tapi apa dengan mudah pengakuan dia diterima? Tidak. Allah mengatakan kalau benar cinta kalian kepada Allah, fattabi'uni, kalian ikuti aku, yaitu ikuti Nabi alaihi salatu wassalam, yuhibbukumullah. Ketika itu Allah akan cinta kepada kalian. Wallahi jamaah, kita dapat apa kalau Allah cinta kepada kita? Antum akan mendapatkan segala sesuatu. Hadis yang seringkali kita dengarkan, idza ahabballahu 'abdan nada Jibril. Kalau Allah Jalla Jalaluh cinta kepada seorang hamba, Allah akan memanggil Jibril. Faqala ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibbah. Allah mengatakan, wahai Jibril, aku mencintai fulan. Allah sebut namanya di hadapan Jibril. Lalu Allah memerintahkan kepada Jibril agar cinta kepada itu orang. Fa'ahabbahu Jibril. Maka Jibril pun cinta kepada orang itu. Thumma nada Jibril fi ahli sama. Kemudian Jibril menyeru kepada penghuni-penghuni langit, mengatakan kepada mereka, innallaha ahabba fulanan fa'ahibbu. Sesungguhnya Allah telah mencintai fulan, disebut tuh namanya di hadapan malaikat-malaikat penghuni langit. Kalian semua hendaknya mencintai orang itu. Fa'ahabbahu ahlus sama. Semua yang ada di langit cinta sama tuh orang. Ingat, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah cinta sama kalian. Kalau kalian benar, ikuti Nabi SAW. Thumma wudi'a lahul qabul fil ard. Apa yang kita baca selama ini, apa yang kita kaji selama ini, adalah salah satu langkah untuk mendapatkan cinta Allah. Kita mengkaji bagaimana membesuk orang yang sakit. Kita mengkaji bagaimana menyayangi yang lebih kecil, menghormati yang lebih tua. Karena kita diperintahkan untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Malam ini kita akan lihat apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam rumahnya. Nah, fadhal baca. Assalamualaikum ilaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li syaikhina wa li walidayhi wa li المايك masyaikhihi. ما سمعتم صوته ضعه في الفوق هنا أو امسك بيدك. Qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fi Adabil Mufrad. Babun ma ya'malu ar-rajulu fi baitihi. Qala haddatsana Abdullah ibn Raja wa Habs ibn Umar qala haddatsana Syu'bah anil Hakam an Ibrahim anil Aswad qala sa'altu Aisyah radhiyallahu anha ma kana yasna'un nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi ahlihi faqalat kana yakunu fi mihnati ahlihi فإذا حضرت الصلاة خرج. قال حدثنا موسى قال حدثنا مهدي بن ميمون عن هشام بن عروة عن أبيه قال سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته قالت يخسف نعله ويعمل ما يعمل الرجل في بيته. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الله بن الوالد عن سفيان عن هشام عن أبيه قال Sa'altu Aisyah ma kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasna'u fi baitihi qalat ma yasna'u ahadukum fi baitihi yakhsifu an-na'la wa yarqa'u ath-thawba wa yakhit. Summa qala haddatsana Abdullah qala haddatsani Muawiyah bin Shalih an Yahya bin Sa'id an Amrah qila li Aisyah radhiyallahu anha ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu fi baitihi qalat kana basharan minal bashar yafli saubah wa yahlibu syatah. Subhanallah. Bab apa yang dilakukan seseorang di dalam rumahnya. Bab apa yang dilakukan seseorang di dalam rumahnya. Apa yang dilakukan Imam Bukhari? Beliau menyebutkan tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam rumahnya. Ngapain sih? Kalau di luar rumah semua sahabat melihat. Ana sekarang ada di luar rumah. Antum melihat ana. Mahasiswa melihat ustadz-ustadznya di luar rumah. Bagaimana penampilan ustadznya. Bagaimana senyum ustadznya. Bagaimana baiknya gurunya di luar rumah. Semua orang bisa melakukan itu. Tapi bagaimana di dalam rumah? Siapa yang tahu? Bininya. Istrinya. Dan kalau kita melihat orang yang paling tahu dengan Nabi alaihi salatu wassalam itu istri dan pembantu Nabi alaihi salatu wassalam. Dan dari dua orang ini muncul ucapan-ucapan, ungkapan-ungkapan yang semuanya pujian buat Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi itu luar dalam baik, jemaah. Luar dalam baik. Apa yang beliau ucapkan di luar rumah, itu beliau ucapkan di dalam rumah. Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Abdullah bin Raja dan Hafs bin Umar. Keduanya berkata telah mengajarkan kepada kami Syu'bah. Anil Hakam dari Ibrahim dari Al-Aswad. Al-Aswad ibn Yazid. Ahad az-Zuhad. Salah satu alim ulama yang zuhud dan ahli ibadah. Yang kalau di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mereka beristisqa dengan meminta Abbas ibn Abdul Muttalib. Di masa Muawiyah bin Abi Sufyan biasanya mereka meminta Aswad bin Yazid untuk memimpin doa istisqa. Dan biasanya Allah memberikan hujan kepada mereka. Al-Aswad bin Yazid bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa yang dia tanyakan? Ma kana yasna'un nabi sallallahu alaihi wasallam fi ahlihi. Apa sih yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di keluarganya? Nabi itu ngapain? Kita tahu Nabi sebagai komandan perang. Kita tahu Nabi sebagai imam, sebagai guru, kita tahu.
Para sahabat melihat hal itu dan hadis-hadis itu banyak semuanya. Maka Al-Aswad kepingin tahu. Maka dia bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, dan Aisyah mengatakan, kana yakunu fi mihnati ahli. Beliau tuh kalau di keluarganya bantuin kerjaan keluarganya. Fa idza hadaratis shalah kharaj. Kalau azan dikumandangkan waktu salat beliau keluar. Tapi kalau di dalam rumah begini jamaah. Kadangkala ada sebagian orang yang tidak bisa menempatkan dirinya. Di dalam rumah dia menempatkan dirinya sebagai ustadz, umpamanya ana. Kira-kira enak nggak jemaah? Apabila seorang suami, antum bakal jadi ustadz semua insyaallah. Lalu ketika antum pulang ke rumah, datang ditanyai sama istrinya, ustadz kepingin minum apa ustadz? Enak nggak? Apabila dia komandan, panglima, kapolres, istrinya tanya, Bapak Kapolres mau minum apa Bapak Kapolres? Dan terkadang ada sebagian orang yang masih terbawa dengan pekerjaan dia di luar rumah. Dia suruh-suruh istrinya, teriak-teriak sama istrinya. Nabi SAW bantuin urusan istrinya. Pantaskah ketika seorang suami yang merupakan jenderal memanggil istrinya, Fulana, nah, ambilkan air. Lalu istrinya mengatakan, siap dan. Beda jemaah. Makanya Nabi SAW bisa menempatkan dirinya. Ketika di luar rumah, beliau jadi imam. Beliau jadi panglima. Ketika masuk rumah, beliau menjadi suami buat istrinya. Ayah buat anak-anaknya. Sallallahu alaihi wasallam. Fa idza hadaratis shalah kharaj. Ana sampaikan pada waktu itu bahwa dalam riwayat lain, fa idza hadaratis shalah ka'annahu la ya'rifuna wa la na'rifu. Kalau sudah masuk waktu salat, azan dikumandangkan, wallahi kata istri-istri yang mengatakan, Nabi itu seakan-akan enggak kenal sama kita. Yang biasanya romantis, yang biasa senyum ketawa. Kenapa? Menempatkan dirinya sekarang waktunya buat Allah Jalla Jalaluh. Dan para wanita harus sadar ketika masuk waktu sholat dan melihat suaminya berubah, kok kayaknya nggak kenal? Loh, bang mau kemana bang? Kata dia. Biarkan dia, biarkan suaminya. Dia sedang hendak menghadap Allah Jalla Jalaluh. Kalau ada suami-suami yang masuk waktu sholat, tapi masih biasa-biasa saja, dengar azan masih ngopi, makan pisang goreng, di sini tugas istri, berbisik di telinga suaminya. Jangan teriak-teriak. Ada wanita-wanita yang kurang adab. Karena memang jamaah, banyak orang menjadi suami istri nggak pernah sekolah dua-duanya. Dan sepertinya belum ada sampai sekarang sekolah untuk melamar menjadi suami. Siapa yang udah nikah? Mahasiswa yang udah nikah mana? Nah, antum. Waktu ngelamar bawa ijazah apa antum? Mau kerja aja bawa ijazah. Masa ngelamar anaknya orang nggak bawa ijazah antum? Diterima? Masya Allah, jemaah. Begitu mudahnya melamar anak orang. Akhirnya tadi Anda sampaikan, banyak orang-orang yang nggak tahu bagaimana cara jadi suami dan bagaimana menjadi seorang istri. Istri teriak-teriak sama suaminya. Suami juga teriak-teriak. Maka seorang wanita ketika mendengarkan azan dikumandangkan, kemudian suaminya masih sibuk pegang HP. Suaminya masih sibuk minum teh, minum kopi, datengin suaminya. Jangan berdiri di depannya. Tapi bisikin di belakang telinganya mengatakan, bang, dipanggil sama Allah bang.
Kira-kira berdiri nggak suaminya jemaah? Jemaah insya Allah bisa. Idza hadratis salat kharaj, udah waktunya keluar. Waktunya salat, waktunya menghadap Allah Jalla Jalaluh. Tapi sekarang di hadis yang lainnya. Kalau tadi pertanyaan dari Al-Aswad ibn Yazid, kemudian di hadis lainnya Imam Bukhari menyebutkan pertanyaan dari Urwah an Hisham ibn Urwah ibn Zubair. Urwah, nah, ana dikasih hadiah suat dibagi-bagi sama antum. Apa hubungan Aisyah sama Urwah? Ponakan dari mana? Apa hubungan Zubair sama Aisyah? Siapa istrinya Zubair? Asma binti Abu Bakar. Masya Allah. Nah, Asma binti Abu Bakar. Urwah bertanya kepada bibinya, Sa'altu Aisyah radhiyallahu anha, ma kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'mal fi baiti. Bertanya tentang apa yang dikerjakan Nabi di rumahnya sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bukan pertanyaan yang tabu, jemaah. Ingat, bukan pertanyaan yang tabu. Tapi kalau antum tanya tentang ustadz antum di rumahnya, jangan. Kalau Nabi SAW memang Allah jadikan qudwah. Terus terang jemaah, ada orang-orang yang mungkin ilmunya luas, pintar, tapi mungkin dia kurang baik akhlaknya. Antum istifadah, ambil faedah dari ilmunya. Takut kalau antum nanti tahu dengan beberapa perilakunya, akhirnya antum nggak mau mengambil ilmu dari dia. Sayang. Biarlah akhlak yang buruk itu antara dia sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya sampai di beberapa buku tentang adab talabul ilm disebutkan, engkau tahu ustadzmu, gurumu cukup di dalam kelas sudah, di masjid. Ambil faedah dari sana. Tapi kalau Nabi SAW silahkan dibuka. Apa yang dikerjakan Nabi SAW di dalam kamar mandi pun boleh diceritakan. Subhanallah. Maka ketika Urwah bertanya gimana Rasulullah SAW di dalam rumahnya, qalat yakhsifu na'lahu. Nabi SAW itu menjahit sandalnya sendiri. Nabi jemaah Sallallahu alaihi wasallam, dia tidak perintahkan istrinya panggil ta'al. Enggak. Dia bisa lakukan sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjahit sandalnya sendiri. Wa ya'mal ma ya'malur rajul fi baiti. Apa yang dikerjakan di rumahnya oleh orang-orang, Nabi mengerjakan. Maka di sini sisi romantis dalam kehidupan Nabi alaihi salatu wassalam. Sebagian lelaki Anda sampaikan, ada yang merasa direndahkan tatkala dia masuk dapur. Aib. Rajul yadkhul madbakh, aib. Yadkhul fi'in ar-rajul. Yadkhul masjid. Yadkhul madbakh. Nabi SAW lihat, sandalnya diperbaikin sendiri. Dan Nabi SAW mengatakan, khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama istrinya. Yang paling baik sama keluarganya. Dan aku adalah orang yang terbaik buat keluargaku. Kata Nabi SAW. Ana pernah khutbah nikah untuk seorang dokter. Dan istrinya juga dokter. Akhirnya ana sampaikan. Ana mungkin gak lama-lama ceramahnya. Anda sampaikan kepada dia, sebagaimana engkau memperlakukan pasienmu, perlakukan suamimu, dan perlakukan istrimu. Selesai. Wallahi sahih. Ada seorang lelaki yang dokter, kalau sama pasiennya, Masya Allah,
Buka pintu, ahlan, tafadhol. Masya Allah. Istrinya ketuk pintu, assalamualaikum. Bang, kata dia. Iya ada apa? Minta fulus ini kelihatannya. Kalau pasien datangkan fulus. Kalau istri datang, ngambil fulus. Ana sampaikan kepada dia. Dan diatur jamaah. Ana baca itu. Sebelum ana khutbah nikah, sengaja ana baca tentang etika menjadi seorang dokter. Sumpah seorang dokter ana baca. Ya Allah, ana ngomong. Betapa menghormatinya terhadap pasien. Rahasia pasiennya tertutup, nggak boleh diceritakan kepada siapa-siapa. Ternyata banyak suami-suami yang menceritakan aib istrinya kepada orang lain. Wen, ente muslim. Man satara musliman satarahullah. Maka ingat jemaah, kita lihat Nabi SAW, orang yang terbaik kepada keluarganya, apa sih yang dikerjakan? Maka sekali-kali antum masakin ke dapur, istrinya lagi goreng tempe, antum pegang sutilnya itu, antum gorengin. Mungkin istri sedang gendong anaknya, antum angkat anaknya gendong, biar engkau yang lanjutkan, anaknya biar aku gendong. Subhanallah. Kemudian di hadis yang selanjutnya juga pertanyaan dari Urwah bin Zubair, tapi ada tambahan di sini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yasna' fi baiti, apa sih yang dikerjakan Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya? Yang dibuat Nabi itu apa? Qalat ma yasna' ahadukum fi baitihi yakhsifu an-na'l wa yarqa'u ath-thawb wa yakhit sallallahu alaihi wasallam. Sandalnya rusak diperbaikin. Bajunya robek ditambal sallallahu alaihi wasallam. Sampai seperti itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahi malu kita jemaah. Wallahi kita punya baju bagus-bagus. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakai baju tambalan alaihi salatu wassalam. Wahia khid, dan beliau jahit bajunya sendiri sallallahu alaihi wasallam. Dan dia adalah orang yang paling dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Di hadis yang selanjutnya Imam Bukhari mengatakan hadatsana Abdullah. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Muawiyah bin Saleh dari Yahya bin Sa'id dari Amrah. Qila li Aisyah. Ini riwayat dari Amrah. Dikatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Madza kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu fi baiti?" Apa sih yang dikerjakan Nabi SAW di rumahnya? Qalat kana basharan minal bashar. Beliau itu manusia seperti manusia. Aisyah ingin menceritakan betapa indahnya hidup bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi mungkin tidak semua wanita akan sabar hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena secara ekonomi kita bisa melihat istri-istri Nabi itu susah hidupnya. Maka bagi para wanita muslimah yang akhirnya menikah dengan seorang ustadz, seorang juru dakwah, seorang pewaris Nabi, maka hendaklah dia bercermin kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia bercermin kepada Zainab, bercermin kepada Khadijah, bercermin kepada Ummu Salamah, yang seringkali di rumah mereka itu nggak ada makanan. Aisyah ditanya, dia menceritakan kehidupan di rumahnya. Rumah manusia terbaik di muka bumi ini, jemaah. Nggak pakai AC rumahnya. Tidak pakai ranjang-ranjang yang indah. Tidak banyak pernak-pernik di dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau tidur kadang-kala di atas tikar yang memekas di pundaknya. Aisyah menceritakan marra hilalun, thumma hilalun, walam yuqad fi baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahar. Berlalu rembulan, kemudian datang rembulan,
Dalam riwayat lain datang rombongan yang selanjutnya dan di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kompornya nggak hidup. Wa huwa khairul bashar. Dan dia sebaik-baiknya manusia. Tapi istri-istri Nabi sabar menghadapi itu. Seringkali Nabi SAW pagi hari datang ke rumahnya istrinya, ada yang bisa dimakan, beliau tanya, hal min ta'am? Qalat illal ma', nggak ada kecuali air yang kita miliki. Apa kata Nabi SAW? Idzan ana shaim. Kalau gitu hari ini aku puasa. Wallahi jamaah. Hadza Rasuluna sallallahu alaihi wasallam. Kana basharan minal bashar. Yafli thawbah wa yahlibu syahda. Allahu Akbar. Makna yafli thawbah jamaah. Disebutkan ya'khudul qummal anhu. Bajunya Nabi itu ada kutunya. Kita tahu yang kadangkala ada di atas kasur mahasiswa, apa namanya? Apa? Tinggi. Hah? Tunau. Iya, tinggi namanya. Bahasa Indonesianya itu bangsat. Betul jemaah. Nah, itu namanya bangsat. Yang kadangkala gigit antum. Kadangkala kalau sholat kelihatan di bajunya mahasiswa. Dan itu ada di baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu dibersihkan bajunya oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Yahlibu syatahu. Beliau memerah susu kambingnya sendiri. Tidak selalu beliau minta diservis oleh istrinya. Minta dilayani oleh istrinya, la. Dan di riwayat Imam Tirmidzi menambahkan wa yakhdumu nafsahu. Beliau melayani dirinya sendiri sallallahu alaihi wasallam. Tidak selalu kalau ingin air teriak minta istrinya mengambilkan. Tapi beliau datang ambil sendiri. Sallallahu alaihi wasallam. Warawa Ibn Sa'ad anha. Ibn Sa'ad dalam kitabnya Tabaqat meriwayatkan, kana alyanan nas. Nabi adalah orang yang paling lembut sallallahu alaihi wasallam. Paling lembut Nabi alaihi salatu wassalam. Wa kana rajulan min rijalikum. Beliau itu seperti lelaki di antara kalian, illa annahu kana bassaman. Tapi bedanya sama kalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suka tersenyum alaihi salatu wassalam. Maka jamaah, buat antum yang mungkin kaku sama istrinya, sebagian mahasiswa menikah dengan seorang mahasiswi. Yang laki 6 tahun di pesantren, yang perempuan 6 tahun di pesantren. Lalu keduanya tidak mendapatkan kebahagiaan di dalam rumah tangganya. Berarti ada yang salah di ilmu yang kalian pelajari. Mungkin sang istri berharap suaminya seperti yang disebutkan dalam hadis-hadis ini. Sang suami berharap istrinya seperti Khadijah radhiyallahu taala anha. Tapi ternyata sang istri tidak mendapatkan hal itu dari suaminya dan suami tidak mendapatkan hal itu dari istrinya. Apa yang harus dilakukan? Pernah datang ke rumah istri ana seorang wanita dari istri mahasiswa yang mengadukan suaminya yang kasar. Bingung anak kadangkala. Ini mahasiswa semester 7. 6 tahun tambah 4 tahun di sini berapa tahun?
10 tahun. Apa nggak bisa engkau praktekkan apa yang engkau lihat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam? Beliau lembut, sama umatnya lembut. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang baru yang baru masuk Islam, beliau lembut banget Nabi alaihi salatu wasallam. Apalagi sama istrinya. Maka hendaklah antum bersabar. Yang laki-laki hendaklah dia mengetahui bahwa istrinya itu bengkok. Memang dia diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Dan para wanita sabar juga. Jangan melihat kepada kekurangan suaminya. Lihatlah kepada kelebihannya. Ada mungkin sebagian mengatakan, Ustaz, suami ana ini kalau di luar rumah, Masya Allah Ustaz. Masya Allah. Kalau orang ketemu sama suami ana, semuanya memuji dirinya. Bahkan saya mengatakan, Masya Allah, beruntung engkau dapat suami kayak gitu. Masya Allah. Apa amalanmu sehingga dapat suami kayak gitu? Padahal sang istri berdoa, mudah-mudahan suaminya cepat mati. Wallahi sahih jamaah. Ana pernah ceritakan, nggak tahu di sini atau kajian lainnya, ada seorang wanita di Australia. Dia telepon ana. Dia telepon, Ustaz, entah apa yang harus ana lakukan, Ustaz. Suami ana dokter, dia cerita. Baik banget, Ustaz. Semua orang selalu memuji dia. Tapi ana sebagai istri ingin menjadi pasien dia. Nggak ingin jadi istri dia. Karena dia tidak mendapatkan apa yang didapatkan pasien dari suaminya. Maka hati-hati jamaah. Baik, barakallahu fikum. Lanjutkan hadis yang selanjutnya. Ahsanallahu ilaik. Summa qala rahimahullahu ta'ala, babun idza ahabba ar-rajulu akhahu falyu'limhu. Qala haddatsana Musaddad, qala haddatsana Yahya ibn Sa'id an Tsaur, qala haddatsani Hubaib ibn Ubaid anil Miqdam ibn Ma'di Karb wa kana qad arrakahu. Qala Nabiy sallallahu alaihi wasallam, idza ahabba ahadukum akhahu falyu'limhu annahu ahabbahu. Qala haddatsana Yahya ibn Bishr, qala haddatsana Qubaisah, qala haddatsana Sufyan an Rabah an Abi Ubaidillah an Mujahid qala laqiyani rajulun min ashabin Nabiy sallallahu alaihi wasallam fa akhadha bimankibayya min wara'i qala ama inni uhibbuk qala ahabbaka Allahu alladhi ahbabtani lah faqala laula anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza ahabba ar-rajulu ar-rajula falyukhbirhu annahu ahabbah ma ahbartuk qal summa akhadha ya'ridu alayya al-khitbah qal ama inna indana jariyah ama innaha aura. Baik, bab idza ahabba ar-rajul akhah falyu'limhu. Bab ketika seorang mencintai saudaranya, hendaklah dia memberitahu dia. Ini cinta yang dikarenakan Allah Jalla Jalal. Ingat bahwasanya awthaqu ural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Tali keimanan yang paling kuat itu adalah mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu menceritakan bahwasanya datang satu masa di masa beliau, kecintaan kepada orang lain itu kecintaan karena kepentingan. Sekarang tuh banyak orang mencintai, berteman, bersahabat karena kepentingan. Bukan karena Allah lagi. Dan seorang yang mencintai saudaranya karena Allah, hendaklah dia memberitahunya. Datang sampaikan kepada dia. Untuk apa? Untuk menjadikan cinta itu bersemi. Kita lihat di sini. Al-Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Musaddad. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Yahya bin Sa'id dari Tsaur. Tsaur mengatakan telah mengajarkan kepada aku Habib ibn Ubaid dari Mi'dam ibn Ma'di Karibah. Yang dia menjumpainya. Qala
Apa kata Al-Miqdam bin Ma'di Karibah radhiyallahu taala anhu? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi alaihi salatu wasallam, "Idza ahabba ahadukum akhahu falyu'limhu annahu ahabbahu." Apabila seseorang mencintai saudaranya, hendaklah dia memberitahu dia bahwa dia mencintai dirinya. Sampaikan kepada dia. Antum melihat di sini mahasiswa yang begitu rajin, senantiasa di saf pertama. Setiap antum datang selalu dia ada di sana. Setiap antum pergi dia selalu masih duduk di tempat itu. Apa enggak pantas antum mencintai dia? Tapi yang terjadi kadangkala banyak di antara kita yang tidak mencintai orang-orang seperti itu. Lebih cinta kepada sahabatnya main bola. Kenapa kau suka sama fulan? Masya Allah. Fulan kalau main, Masya Allah. Anak kalau ada fulan selalu menang. Cintanya karena maslahat, karena kepentingan. Kenapa engkau cinta sama fulan? Karena temanku satu kamar. Karena sama-sama dari kampungnya. Wallahi jamaah, harus diganti sekarang. Tullabul ilm, para penuntut ilmu. Tidak sembarangan berbagi cinta. Dan dia menjadikan cintanya karena Allah Jalla Jalaluhu. Dan ketika antum cinta sama fulan, antum lihat fulan, Masya Allah, antum datang ke fulan, antum datang ke kamarnya, sampaikan kepada dia, ya fulan, uhibbuka fillah. Hanya sekedar engkau terus pergi, dengan harapan Allah mencintaimu juga. Belum? Nah, Masya Allah. Baik, di hadis yang selanjutnya Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Yahya bin Bishr, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Qabisah. Qabisah berkata telah mengajarkan kepada kami Sufyan dari Rabah dari Abi Abdullah Salim Al-Makki Maula Ummi Ali an Mujahid dari Mujahid. Qala laqiyan Mujahid at-tabi'in. Qala laqiyani rajulun min ashabin Nabi SAW. Suatu hari berjumpa dengan aku salah satu dari sahabat Nabi. Ingat, Mujahid berjumpa dengan salah satu sahabat Nabi. Mujahid hada tabi'i. Fa akhadha bimankibi min warai. Ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam memegangku di pundakku dari belakang. Lalu dia mengatakan, "Ama inni uhibbuk." Demi Allah aku cinta kepadamu. Qala, apa kata Mujahid? Kalau ada orang yang mengatakan aku mencintaimu, maka Mujahid mengatakan ahabbakalladzi ahbabtani lahu. Semoga engkau dicintai oleh Allah yang engkau mencintaiku karenanya. Semoga engkau dicintai oleh Allah yang karenanya engkau mencintaiku. Sekarang kira-kira kalau antum datang ke orang laki mengatakan, "Mas, saya cinta sama kamu, Mas." Apa kata dia? Na'udzubillah, na'udzubillah. Eish hadza. Tapi kalau antum pakai bahasa Arab, biasanya dia masih mau. Dia mengatakan uhibbuka fillah. Dia mau, tapi kalau pakai bahasa Indonesia jadi kacau memang jemaah. Ya wallahu a'lam ya. Tapi mungkin kalau kita lihat di riwayat ini, dia tidak mengatakan aku mencintai engkau karena Allah. Tapi dia tahu sudah. Cintanya kepada orang ini karena Allah. Maka dia cukup mengatakan, "Amma inni uhibbuk." Aku cinta kepada. Faqala, lalu sahabat ini mengatakan, kenapa dia mengungkapkan cintanya? Kenapa? Maka sahabat ini mengatakan, laula anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, andai kata bukan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan, idza ahabba ar-rajulu ar-rajula falyukhbirhu annahu ahabbahu. Apabila seorang lelaki mencintai lelaki lainnya, hendaklah dia memberitahu dia bahwa dia mencintainya. Adzan. Ya Allah, fadhal. Allah.
Allahu Akbar. Ya Allah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Allahumma salli ala Muhammad. Ati Muhammad wasilah al-fadil wa maqam Baik jemaah. Sahabat ini kenapa mengutarakan cintanya? Karena dia mendengar sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan begitulah seorang muslim. Antum udah dengar hadis ini? Udah faham? Lalu antum tidak mengamalkannya? Terus apa faedahnya ngajian tuh? Kalau antum cinta kepada fulan kemudian antum diam dan tidak menyampaikan cinta antum. Kemudian ceritanya Mujahid, ini sahabat menawarkan aku untuk menikah. Nawarin untuk ngelamar. Cuma yang jadi masalah, sahabat ini mengatakan, "Ama inna indana jariyah." Kita ini ada nih jariyah. Jariyah ini ya bisa jadi bermakna budak wanita, bisa jadi maknanya bocah kecil, wanita yang masih kecil. Ada gadis, kita punya gadis kecil kata dia, tapi sayangnya dia itu aura. Aura ini ada dua maknanya. Makna yang pertama adalah buta satu matanya. Antum mau ditawarin jemaah? Sahabat menawarkan mungkin putrinya jariyah. Matanya buta satu, buta sebelah. Atau bimakna radiatul akhlak. Dia cuma kurang baik lah akhlaknya. Tapi intinya ketika antum melihat orang yang baik, antum bisa menawarkan putri antum kepada dia. Antum melihat Masya Allah fulan, Masya Allah alaih datang kepadanya.
Afwan, antum sudah menikah? Sudah, alhamdulillah. Apa enggak ingin nambah lagi? Boleh tawarin. Kalau kata orang sekarang apa? Waduh, ini pelakor. Apa singkatannya pelakor? Panjangannya? Perebut laki orang. Iya, perebut laki orang. Enggak, jemaah. Di sini kita lihat bagaimana ditawarkan. Ini menawarkan. Dan kita bisa melihat bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika Hafsah menjanda, dia datang ke Abu Bakar menawarkan putrinya. Dia tawarkan, Abu Bakar udah punya istri. Umar menawarkan putrinya. Abu Bakar tidak. Berangkat ke Utsman, ditawarkan putrinya kepada Utsman radhiyallahu taala anhu, padahal Utsman memiliki istri. Jadi istilah-istilah yang dibikin sekarang kadangkala memang istilah yang sangat tidak etis, jemaah. Padahal sejatinya tidaklah. Dia bukan pelakor kalau memang dia menikah. Tapi ada satu hadis terakhir yang belum antum baca. Summa qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Musa qala haddatsani Mubarak qala haddatsana Tsabit an Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma tahabbar rajulani illa kana afdaluhuma ashaddahuma hubban li sahibihi. Allahu akbar. Ini hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma tahabbar rajulan." Tidaklah kedua orang yang saling mencintai. Ingat jemaah, cinta karena Allah. Semua cinta yang tidak berlandaskan takwa akan sirna. Allah mengatakan al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Kata Allah, al-akhilla, mereka yang saling mengasihi, mereka yang saling mencintai kelak pada hari kiamat akan saling bermusuhan, akan saling membenci mereka pada hari itu. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang membangun cintanya dikarenakan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sahibnya akan bisa memberikan syafaat karena Allah Jalla Jalaluhu. Maka Nabi SAW menjelaskan tidaklah kedua orang yang saling mencintai, melainkan yang paling afdal dari keduanya adalah yang cintanya paling dahsyat buat saudaranya. Maka ketahuilah, ketika antum mencintai seseorang, datang kepada dia, informasikan, Anas cinta sama antum. Untuk apa? Agar cinta itu bersemi. Sehingga ketika antum ketemu sama dia, dia jadi lebih baik sama antum. Mungkin dia akan menyebutkan antum dalam doa-doanya. Mungkin dia juga akan berusaha ketika dia memiliki kebaikan, dia akan ingat kepada antum. Karena cintanya karena Allah Jalla Jalla. Dan suami istri pun usahakan cintanya dibangun karena Allah juga. Walaupun tentunya ada syahwat di antara keduanya, tapi cintailah suaminya karena Allah. Ketika suaminya taat kepada Allah, ketika suaminya suka sholat malam, ketika suaminya adalah orang yang baik di dalam rumahnya, nggak ada orang yang tahu tentang dia kecuali istrinya. Dia tahu sama suaminya, maka sang istri mengatakan, "Bang, aku cinta kepadamu karena Allah, bukan karena yang lainnya. Aku melihat engkau orang yang taat." Tapi tatkala melihat suaminya tidak sholat, suaminya melakukan maksiat, maka tatkala itu seorang istri wajib membencinya karena Allah. Benci karena kemaksiatan yang dia lakukan. Sehingga suatu saat ketika harus berpisah, dia memilih berpisah. Karena bagaimana aku hidup dengan seseorang umpamanya yang tidak pernah sholat dalam hidupnya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Baik, kita ada waktu 15 menit sampai jam 7 jemaah. Ustaz, bagaimana kiat agar kita ikhlas di dalam memberi nasihat? Saya terkadang merasa khawatir Ustaz di dalam menasihati teman. Saya teringat perkataan
Ibnul Jauzi rahimahullah yang pernah antum sampaikan, bagaimana jika seluruh orang yang kau nasihati masuk surga, sementara dirimu terjerumus ke dalam neraka? Wallahi sahih. Ibnu Jauzi pernah mengatakan kepada dirinya, kaifa inna jahaula'i wa halakta. Yang pertama, hendaklah kita jujur bahwa tatkala kita memberikan nasihat bukan karena kita berharap pujian, sehingga berusaha untuk memberi nasihat tidak harus di depan orang. Bahkan mungkin nasihatmu bisa dalam surat, yang tahu hanya antara engkau dengan Allah Jalla Jalaluhu. Kirimkan nasihat kepada dia, nggak perlu ada orang lain yang tahu. Kemudian yang kedua, terus berdoa minta keikhlasan. Sufyan mengatakan, ma'alajtu syai'an asyadda ala nafsi min niyati. Tidak ada sesuatu yang lebih berat buat aku dalam memperbaikinya lebih dari niatku sendiri. Fa innaha tataqallabu alayya. Niatku itu bolak-balik. Maka doa minta sama Allah. Bacalah doa, Allahumma ij'al amali kullahu salihan waj'alhu liwajhika khalisan wa la taj'al li ahadin fihi syai'an. Ya Allah, jadikan semua amalku itu amal yang soleh ya Allah. Ya Allah, jadikan amalku itu amalan yang ikhlas hanya untukmu. Ya Allah, jangan jadikan ada orang lain dalam amalku itu kecuali engkau ya Allah. Terus memohon kepada Allah SWT. Dan terus jamaah, orang yang jujur dan benar dalam keimanannya, hendaklah dia senantiasa mengkoreksi ibadah dia. Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah, "Qul innama a'idzukum biwahidah an taqumu lillahi mathna wa furada thumma tatafakkaru." Syekh Ibn Utsaimin ketika menjelaskan tentang ayat ini, beliau mengatakan hendaklah seorang yakin salat anak ini mencegah dari perbuatan keji dan mungkar apa enggak ya? Karena banyak tafakur. Di antaranya bertafakur dari amal yang kalian kerjakan. Apakah amalan itu berdampak baik kepada antum atau enggak ada gunanya selama ini antum salat? Begitu pula dengan nasihat yang kita sampaikan. Apakah sallallahu alaihi wasallam salat? Nah, Nabi alaihi salatu wasallam biasanya memutus per ayat. Beliau tidak menyambungnya sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalau yang antum tanyakan bagaimana nadanya, wallahu a'lam bissawab. Ustaz punyanya satu kambing. Boleh enggak satu kambing saja? Boleh. Boleh jamaah. Barakallahu fikum. Bagaimana kalau ada teman yang membuka aib temannya? Temannya di tempat umum. Yang di tempat ia berkata itu terdapat orang yang ia bicarakan aib tersebut. Bagaimana hukumnya teman yang kayak gitu, Ustaz? Jamaah, kita ingin semua teman kita baik sama kita. Tapi terkadang ada teman-teman yang menyakiti kita. Bagaimana sikap kita terhadap mereka? Jadilah orang yang pemaaf. Ustaz, sakit hati ini Ustaz. Nggak terima anak. Nah, orang itu kalau diceritakan aibnya, siapa yang terima jamaah? Tapi apa kata Allah kepada Nabi SAW? Yang disakiti, yang dicaci, yang dimaki oleh orang-orang. Allah mengatakan, idfa' billati hiya ahsan. Idfa' billati hiya ahsan. Balaslah dengan yang lebih baik. Balaslah dengan yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Dengan engkau membalas keburukan orang dengan kebaikan, bisa jadi berubah tuh orang jemaah.
Yang awalnya memusuhi kita jadi teman baik kita. Mungkin. Bahkan orang-orang kafir, apa kata Allah? Asallah ayyaj'ala bainakum wa bainal ladzina adaitum minhum mawaddah. Bisa. Kemudian jamaah, kalau memang ada orang yang menceritakan aib kita, antum ambil positifnya. Ambil positifnya. Apa positifnya? Antum perbaiki diri. Antum jangan mau terjerat dalam kumbangan syaitan. Yang kemudian membisikkan kepada antum, antum harus balas dendam, antum harus ini, antum harus cari aib dia. La. Antum ambil nih nasihat dari seorang alim ulama yang mengatakan, "Idza ramakan nas bil hijarah, idza ramakan nas bil hijarah, fajma' tilka al hijarah, wabni biha sulaman nahwan najah." Kalau orang melemparimu dengan batu, tangkap tuh batu-batu, kumpulkan itu batu, bangun dengan batu itu anak tangga menuju kesuksesan buat antum di dunia dan di akhirat. Nggak perlu dibalikin itu batu. Antum harus berpikir positif. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz, saya melihat banyak kasus. Kenapa kaum wanita banyak yang suka berkata kasar? Entah sama teman atau suaminya. Sebab hancurnya, rusaknya rumah tangga. Apakah karena lisan tidak bertulang suatu apakah karena lisan tidak apa ini bacaannya? Apakah karena lisan atau tidak berkahnya suatu pernikahan? Apakah karena lisan atau karena tidak berkahnya suatu pernikahan? Subhanallah jemaah. Baik, kalau kita lihat yang paling banyak memasukkan orang ke neraka itu apa? Lisan. Yang paling banyak memasukkan orang ke neraka itu lisan. Bahkan Rasul SAW setelah memberikan arahan kepada Mu'ad ya, tentang sholat malam, tentang sodako, tentang puasa sunnah. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Ya Mu'ad, afala adulluka ala milaki dzalika kulli?" Mau enggak aku kasih amalan kepadamu yang amalan itu mencakup semua yang tadi dibicarakan? Kata Mu'ad, "Bala ya Rasulullah." Fa akhadha bi lisanihi. Nabi SAW mengeluarkan lidahnya. Dipegang lidahnya mengatakan, "Kuffa 'alaika hadza." Engkau jaga lisanmu. Lalu Mu'ad mengatakan, "Wa inna la mu'akhadzuna bima natakallamu bihi ya Rasulullah." Apakah kita akan mendapatkan sanksi dihukum karena ucapan kita? Lalu Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Fahal yakubun nas fin nari ala wujuhim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinat." Tuh orang-orang yang tersungkur di neraka itu, kenapa dia tersungkur dalam neraka? Lisannya. Sehingga di sini seseorang hendaklah menjaga lisan ketika berbicara. Istri pun seperti itu. Kalau ada yang perlu dibicarakan, dia bicarakan. Ketika dia hendak berbicara dengan suaminya, dia berpikir, kira-kira ucapanku menyakiti suami apa tidak? Kemudian kalau kira enggak. Yang kedua bertanya, kira-kira ucapanku ini tepat tidak waktunya disampaikan sekarang? Mungkin tidak tepat. Maka kalau bicara lisan, salah satu penyebab rusaknya rumah tangga itu. Dan para wanita ingat, kalau suaminya marah, jangan ikut marah. Suaminya marah itu seperti api yang sedang sedang hidup. Ini api jemaah. Ketika istri ikut marah, seakan-akan istri memberikan bensin kepada api tersebut. Akan membakar rumah tangganya. Dan bagi para suami kalau sedang marah jangan berbicara juga. Kata Nabi SAW, "Idza ghadiba ahadukum falyaskut." Kalau seseorang marah, diam kata Nabi. Karena takut dia mengucapkan sesuatu yang nanti dia menyesal. Kalau dikatakan apa karena kurang berkahnya pernikahan, bisa jadi. Dan bagi para wanita belajar
Belajar berkata yang indah. Baca buku. Ada ujaran-ujaran yang menumbuhkan cinta, bukan ujaran-ujaran kebencian. Saya sering meminta kepada orang tua untuk menikah. Dan orang tua saya tidak mengizinkan. Dan setelah beberapa tahun kalau saya minta, insya Allah diizinkan. Tapi sekarang saya tidak enak, Ustaz. Karena orang tua saya seperti terpaksa. Ya antum puasa aja. Kalau antum lihat orang tua terpaksa, betul jamaah. Jangan sampai kita membebani orang tua. Selama antum masih bisa bersabar, bersabar. Tapi ada kondisi yang nggak mungkin bersabar. Kayaknya nggak bisa, Ustaz. Tapi selama antum bisa bersabar, bahagiakan orang tua antum. Tapi kalau antum sudah nggak kuat, nggak tahan, ya lain lagi. Kan nanti jadi wajib hukumnya. Dan terkadang banyak orang tua jemaah. Kenapa banyak orang tua itu kok tidak mengizinkan anaknya nikah muda? Karena dia takut anaknya nggak lagi berbakti sama orang tuanya. Karena banyak anak-anak yang menikah jadi lupa sama bapak ibunya. Dia sibuk ngurusin istrinya. Sibuk kuliah, sibuk ngurusin istrinya. Orang nggak nikah aja, nih mahasiswa nih kita lihat nggak nikah aja, jarang telepon orang tuanya. Ada yang sering telepon orang tuanya karena fulusnya nggak masuk-masuk. Ayah, anak fulus kok belum masuk ini? Ketika ada fulus, antum nggak pernah ingat sama orang tua antum. Gimana antum ada fulus, ada istri? Masihkah akan ingat sama orang tua? Takut orang tua. Maka antum harus lihat ini sesuatu yang wajar sebenarnya. Selama antum bisa bersabar dan antum sampaikan kepada orang tua. Ana mau menikah, nggak menikah. Wahai ayah, yang penting ayah sama ibu berbahagia. Antum sampaikan. Bagaimana hukumnya mengajukan bantuan atau donasi untuk renovasi masjid kepada orang yang bekerja yang di instansi yang mempraktekkan riba atau uang hasil memalak? Wallah antum tanya sama Ustaz Arifin nanti. Wallahi jamaah, kalau uang itu dari hasil yang haram, maka tentunya tidak akan berkah. Walaupun Anda dengar Ustaz Arifin sudah menjelaskan bahwasanya uang haram atau hasil haram itu ada dua macam. Yang pertama yang ainnya haram. Seperti babi. Kalau mau bagaimanapun engkau menghasilkannya, dia tetap, Ustaz, ana ini nggak mencuri babinya Ustaz, ana beli. Tetap haram gitu, walaupun antum beli gitu. Tapi ada yang barangnya halal, duit dia, cuma hasil kerjanya dia yang tidak benar. Apabila itu bukan milik orang, tapi dia mungkin tadi dari hasil dia kerja di instansi yang riba, maka tatkala diberikan, maka akan berubah hukumnya buat orang yang menerimanya. Hadza wallahu a'lam. Apakah hukumnya kalau ada seorang yang mengaku sayyid turunan Nabi Muhammad SAW, tapi tidak melakukan konsekuensi sebagai sayyid? Jamaah ad-dinun nasihat. Agama ini nasihat. Antum berikan nasihat. Karena orang-orang yang mengaku bahwa dirinya adalah keturunan Nabi SAW, mereka adalah orang yang paling wajib mengikuti sunnah Nabi SAW. Ini sunnah kakeknya. Walaupun kita tahu sepanjang sejarah muncul kelompok-kelompok yang mengaku keturunan Nabi SAW tapi mereka dusta. Contohnya Al-Fatimiyun, yang mereka pernah menguasai Mesir. Khilafah Al-Fatimiyah, orang-orang Syiah pada waktu itu, mereka mengaku keturunan Nabi SAW, dan Ibnu Katsir menyebutkan bahwa pengakuan itu dusta. Mereka bukan keturunan Fatimah radhiyallahu ta'ala. Maka kalau benar keturunan Fatimah, ada seorang sayyid, seorang habib, maka dia orang paling pantas untuk mengikuti sunnah Nabi SAW. Ustaz, ana agak melenceng dari pembahasan mengenai ijma'. Buah karya Ibnu Munzir berkaitan dengan bermudah-mudahan beliau mengatakan ijma'.
apakah kitab itu masih bagus dibaca karena ana beli kitab itu sebelum mengetahui? Nggak ada masalah antum baca kitab itu, tapi tetap harus mengadakan perbandingan dengan ucapan ulama yang lainnya, apakah benar ijma yang dinukil oleh Ibnu Munzir atau ternyata ijma klaim sepihak dari Ibnu Munzir. Tapi kitab itu bagus sebagai rujukan, nggak ada masalah. Tapi tetap antum harus memperbandingkannya dengan kitab yang lainnya. Jamaah udah jam? Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, uhibbuka fillah. Insya Allah. Ahabbakumullah fima ahbabtani fihi jamaah. Buat antum semua. Dan ana harap pertemuan kita di tempat ini karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan suatu saat kita bisa berkumpul kembali di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kepada kita cinta karena Allah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.